Nah, materi kita hari ini adalah tentang mitigasi bencana. Nah, ada nggak nih yang suka kena bencana? Ya pastinya nggak ada ya. Yang dimaksud bencana itu yang kayak gimana sih? Nah, jadi bencana itu merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan, yang biasanya disebabkan oleh alam ataupun non-alam bahkan manusia ya, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis ya, dampak mental untuk kalian. Dari sekian banyak bencana tentu banyak sekali ada bagiannya ya. Hari ini kita akan melakukan sebuah mitigasi bencana. Apa sih mitigasi itu? Nah, mitigasi itu adalah upaya mengurangi resikonya ketika ada bencana nanti ya. Nah, dari sekian banyak bencana, Bapak akan pilih bencana yang mungkin terjadi di mana saja ya. Kalau misalnya tsunami itu kan tentunya terjadi di dekat laut ya, karena tidak semua berasal dari laut. Bapak akan pilih bencana yang bisa saja terjadi di mana-mana, yaitu gempa bumi. Nah, gimana sih caranya mengurangi resiko dari bencana gempa bumi itu? Bapak bagi ke dalam 3 tahapan, yaitu sebelum terjadinya gempa, ketika terjadinya gempa, dan setelah gempa itu terjadi. Nah, ketika sebelum gempa itu terjadi, kalian bisa mendirikan bangunan sesuai dengan aturan baku ya. Jadi jangan dirikan bangunan dengan seenaknya saja. Jadi buatlah, usahakan bangunan yang tahan dengan gempa. Yang kedua, kenali lokasi bangunan tempat Anda tinggal ya. Jangan di lokasi-lokasi yang rawan bencana gempa. Yang tidak kalah penting juga, kalian saat tidur gunakan baju ya. Jangan sampai nanti ketika ada gempa kalian tidak pakai baju keluar berlarian ya. Lalu siapkan juga peralatan seperti senter, obat-obatan P3K, makanan instan, dan lain-lain untuk pencegahan nantinya ya. Catat juga nomor-nomor telepon penting untuk kalian hubungi saat nanti misalnya kalian bisa terjebak dalam situasi gempa ini. Kenali juga jalur evakuasi. Nah, kita sering lihat ya di jalan jalur evakuasi. Nah, kalian harus kenali itu saat terjadi bencana, kemana kalian harus pergi ya. Bukan ke dalam bangunan atau misalnya ke dalam goa gitu, tapi ikuti jalur evakuasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Lalu tidak kalah penting, kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan simulasi bencana gempa yang biasanya diadakan oleh pemerintah, sehingga kalian tahu bagaimana cara mitigasi yang benar. Sedangkan ketika gempa itu sudah terjadi, kalian juga diharapkan untuk tetap tenang ya. Nah, hindari juga sesuatu yang kemungkinan roboh atau bisa ke tanah lapang, ke lapangan itu boleh ya, karena tidak akan ada sesuatu yang roboh di sana. Selain itu juga perhatikan tempat Anda berdiri. Kemungkinan kalau gempa itu ada retakan ya di tanah, jangan sampai kalian nanti jatuh di retakan tanah itu. Jadi perhatikan juga tempat kalian berdiri itu. Lalu setelah gempa terjadi, kalian bisa langsung cepat keluar dari bangunan. Kalau memang kalian masih ada di dalam bangunan, gunakan tangga biasa ya, jangan gunakan lift kalau misalnya kalian ada di pusat perbelanjaan atau di apartemen. Nah, periksa juga sekitar kalian, ada nggak yang terluka, ada nggak teman-teman kalian yang terluka. Kalau terluka, lakukan pertolongan pertama ya. Nah, selanjutnya juga hindari bangunan yang berpotensi roboh. Ingat, tetap cari tempat yang lapang ya. Nah, itu merupakan langkah-langkah untuk mitigasi bencana gempa bumi. Masih banyak sebenarnya gempa yang lain ya. Nah, kalian kalau ingin membahas lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah ya bila diperlukan. Nah, itu dulu untuk pembahasan hari ini. Selanjutnya kalian bisa kerjakan evaluasi yang sudah Bapak kirimkan di grup. Oke, selamat belajar.